India gigih jari karena Elon Musk pilih Indonesia. Kadrun apa kabar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dan disinilah keuntungan Indonesia. Dan tahu kalau pembicaraan Elon Musk dan pemerintah India menemui jalan buntu, Indonesia kemudian mengirimkan pejabatnya untuk bertemu Elon. Saya juga ngomong sama beliau, jangan lupa loh, Indonesia ini sekarang sangat fokus untuk menyiapkan EV ecosystem. Bukan hanya di atas soal nikel, tapi juga kayak motor listrik, kayak kita punya JV di Elektrum. Itu kan kita mau buat seluruh Indonesia. Jadi dia kaget juga, oh kayak gitu. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon. Sure. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. You know, I'm really fired up by how fired up you all are. Banyak negara gigih jari karena Elon Musk memilih Indonesia untuk pabrik Tesla. Salah satunya India. Mereka sering menyalahkan rencana investasi Elon Musk melalui Tesla di Indonesia jadi pembicaraan negara-negara yang juga mengincar perusahaan teknologi itu. Malaysia gigih jari, India juga ternyata demikian. Rupanya, sejak lama pemerintah Indonesia dan Elon Musk sudah bernegosiasi. Namun, India harus menelan kekecewaan karena Elon lebih memilih Indonesia. Beberapa media India seperti India Times dan ABP Live sampai membuat berita dengan nada kenapa Elon Musk lebih memilih Indonesia daripada India. Mereka pun kompak menyalahkan pemerintah India. Seperti dilihat dari Detiknet pada Minggu 22 Mei 2022, ABP Live memberitakan analisa panjang lebar menyalahkan pemerintah India yang mengabaikan permintaan Tesla untuk mengurangi pajak impor. Padahal pengurangan pajak impor menurut mereka adalah tahapan dari Tesla berjualan mobil kemudian bikin pabrik mobil. Keunggulan lain Indonesia atas India adalah sumber daya nikel untuk baterai listrik. Hal ini yang tampaknya India sangat lemah. India Times juga menyalahkan pemerintah India yang kalah agresif dari pemerintah Indonesia dalam menarik Elon Musk supaya buka pabrik di negeri Bollywood. Dari sisi India adalah Menteri Transportasi India, Nitin Gadkari, yang bernegosiasi dengan Tesla. India Times mengatakan yang membuat Elon sungkan adalah pajak mobil impor yang sangat tinggi. Tesla bahkan sudah punya tim di India yang dipimpin oleh Nissan Prasad untuk potensi bisnis mereka di sana. Kini, Prasad dipindahkan jadi Charging Operation Lead Tesla untuk Asia Pasifik. Wakilnya, yaitu Manoj Khurana, ditarik oleh Elon Musk ke California untuk urusan produksi. Sepertinya tamat sudah perkara Tesla di India, mereka harus mengakui keunggulan Indonesia. Kalau bicara soal bargaining atau tawar-menawar, saya kira Jokowi ahlinya. Tidak bisa dipungkiri 10 tahun silam, Indonesia belum mencapai pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Terlebih soal pengembangan industri kreatif. Gimana mau ngomongin industri kreatif, lawang pembangunan infrastruktur hanya adem ayem saja alias nggak ada pembangunan apa-apa. Jokowi dengan 1000 taktiknya mampu menarik simpati investor untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini Indonesia menjadi buah bibir mancanegara akibat kejeniusan Jokowi menarik investor perusahaan teknologi bersama SpaceX milik Elon Musk. Jokowi begitu lihai melakukan tawar-menawar dan menjual potensi Indonesia di kancah dunia, hingga para investor luar negeri mau berinvestasi ke Indonesia. Presiden yang dianggap longa-plongo ini ternyata justru telah membawa Indonesia kembali jaya menjadi macan Asia. Pasalnya Jokowi paham betul bahwa infrastruktur adalah salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Hingga masa kepemimpinannya sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur agar dapat mewujudkan pembangunan yang merata dan masif. Tapi yang namanya manusia, mau sehebat apapun kinerjanya pasti ada saja yang nyinyirin. Ya siapa lagi kalau bukan pihak oposisi dan kadrun balai kota. Kalau ngomongin soal kemajuan infrastruktur yang masif, saya kira kadrun mana paham soal beginian. Yang mereka tahu hanya kancing jas Jokowi yang gak rapi dan kasutnya yang jadi bahan gorengan mereka.
sungguh minim literasi. Bahkan lebih parahnya, ada yang berkelakar seolah dengan kebijakan Jokowi itu, pemerintah ingin memberi makan masyarakat miskin dengan semen, tol, dan aspal. Kan miris. Gini nih, kalau kepalanya tertutup panci, makanya akalnya mampet. Alhasil gak bisa bedain prestasi sama ngejilat atasan. Bagaimana nih menurut kalian dengan Jokowi bawa Indonesia jadi macan Asia? Silahkan adu komentar di bawah ya.